Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi teman-teman semua. Kembali lagi di channel YouTube Lili Susanti. Di sini kita akan belajar akuntansi dengan cara mudah, sederhana, dan step by step. Di video kali ini saya akan melanjutkan kembali mengerjakan soal pelaksana pembukuan terkomputerisasi, di mana ini merupakan soal paket 1 UKK akuntansi. Di video kali ini saya akan mengerjakan untuk transaksi penyesuaiannya dimulai dari dokumen transaksi nomor 26. Jika teman-teman mau melihat langkah mengerjakan dari data awal sampai dengan membuat neraca saldo akhir ini, ada linknya di deskripsi video. Oke, kita mulai untuk mengerjakan bukti memorial data penyesuaian dimulai dari dokumen nomor 26. Di mana di dalam dokumen nomor 26 ini terdapat keterangan telah diterima rekening koran dari bank atas rekening perusahaan tanggal 31 Desember 2025 yang menunjukkan informasi interest revenue senilai 1.200.000 dan bank service charge-nya adalah 320.000. Dari data ini, teman-teman akan input di record journal entry. Pastikan tanggalnya kita buat tanggal 31 bulan 12 2025. Untuk generalnya kita bisa pakai nomor bukti memo ini. Kita buat aja 01 BKM. Ini kita bikin keterangannya penyesuaian. Berarti di sini untuk data ini kan interest revenue berarti adalah berdasarkan rekening koran. Berarti yang bertambah adalah cash in bank-nya. Cash in bank-nya adalah senilai 1.200.000 dikurangin dengan 320.000. Berarti nilainya adalah 880.000. Lalu ada bank service. Bank service itu adalah beban, dia ada di debit. Nah, kita buat seperti ini 320.000. Dan kreditnya adalah pendapatan bunga, interest revenue. Kita cari namanya interest revenue. Jika sudah, taruhnya di sebelah kredit. Ini adalah jurnal penyesuaian untuk dokumen transaksi nomor 26. Kalau udah, teman-teman bisa langsung di-record saja. Hasil yang di-record, teman-teman bisa cek di jurnal ini. Ini dia di bagian account. Oke, kita lanjut untuk bukti memorial berikutnya, yaitu dokumen nomor 27. Di mana di sini terdapat data penyesuaian dimulai dari saldo akhir perlengkapan yang dinilai 7.700.000, ada beban asuransi bulan Desember 1 juta, ada beban sewa bulan Desember 2 juta, serta cadangan kerugian piutang yang dinilai 2% dari saldo piutang. Nah, cara inputnya di mana? Masih di sini, di menu record journal entry. Cukup teman-teman bikin mungkin nomor buktinya saja diubah. Tanggalnya masih sama, 31 Desember 2025. Kita buat memonya. Ini penyesuaian. Kemudian kita mulai dari saldo akhir perlengkapan. Nah, untuk membuat jurnal penyesuaian ini, teman-teman harus buka trial balance, neraca saldo akhir, untuk data bikin penyesuaian. Oke, kita buat. Untuk saldo perlengkapan berarti akun yang digunakan berarti bebannya berapa?
Akun apa? Nah, akunnya adalah perlengkapan adalah Office Supplies Expense debit. Nanti kreditnya adalah Office Supplies. Nah, angkanya kita lihat di trial balance. Di sini terdapat Office Supplies nilainya 13.600.000. Ya, berarti kita bisa ngitung di sini pakai sama dengan 13.600.000 dikurangin dengan yang ada di soal karena saldo akhir dinilai 7.700.000 dikurangi 7.700.000 nilainya ada 5.900.000. Ini adalah yang menjadi beban. Jadi berdasarkan data saldo akhir ini yang menjadi beban adalah 5.900.000. Didapat dari mana? Office Supplies yang ada di trial balance 13.600.000 dikurangi dengan saldo akhir. Itulah yang menjadi beban. Lanjut beban asuransi berarti langsung ke beban asuransi berarti insurance expense. Nilainya 1 juta, tinggal diketik aja ya teman-teman, 1 juta tidak perlu dihitung-hitung lagi. Debitnya insurance expense, kreditnya adalah prepaid insurance. Lanjut yang ketiga, ini adalah beban sewa. Berarti kita cari akun bebannya, rent expense, nilainya adalah 2 juta. Kreditnya adalah prepaid rent. Seperti ini. Satu lagi, cadangan kerugian piutang. Kita buat dulu akunnya, yaitu beban kerugian piutang atau menggunakan akun bad debt expense di debit. Nilainya bagaimana? Kita hitung sama dengan, ya, kita lihat nilai piutangnya yang ada di trial balance ini dia nilainya. 306.508.000 dikali 2%, berarti 2% itu 0,02. Lalu hasil ini dikurangin lagi. Dikurangin dengan allowance-nya 2.500.000. Ini dia yang menjadi beban. Kreditnya adalah allowance. Jadi teman-teman, untuk cadangan kerugian piutang 2% ini ngitungnya 2% dikali dengan nilai piutang ya non-receivable 2% kali 306.508.000 hasilnya dikurangi dengan allowance, itulah yang menjadi bad debt expense. Kalau udah kita record. Selanjutnya kita akan lanjut ke dokumen nomor 28. Di sini kita akan membuat penyesuaian nilai aktiva tetap. Di sini ada vehicle dan equipment. Oke, kita buat di sini nomornya dulu. Karena penyesuaian, maka debitnya adalah beban penyusutan. Ini kan penyesuaian aktiva tetap, berarti penyusutan dimulai dari vehicle, berarti depresiasi expense untuk vehicle. Nilainya adalah 2.500.000. Lalu berikutnya kreditnya adalah akumulasi depresiasi vehicle. Sekarang yang equipment berarti akunnya adalah beban penyusutan equipment. Depresiasi expense equipment nilainya 1 juta. Dan kreditnya adalah akumulasi depresiasi office equipment. Kalau udah, sekarang kita tinggal record.
Lanjut dokumen nomor 29. Ini adalah penyesuaian, ada gaji karyawan yang dibayar tanggal 2 Januari, ada bayar listrik dibayar tanggal 5 Januari, ada pembayaran air yang akan dibayar tanggal 5 Januari. Sekarang kita akan buat jurnalnya. Masih di record journal entry pastinya. Karena penyesuaian kita bikin jurnalnya di record journal entry. Yang pertama adalah gaji yang akan dibayar. Nah, ini gaji, berarti pakai akun beban gaji. Wage and salaries. Nilainya adalah 16 juta rupiah. Lalu ada listrik. Berarti kita cari akunnya beban listrik. Ini dia. Internet, electricity, dan water. Berarti listrik, air ini digabung jadi satu. Berarti nilainya 600.000 ditambah dengan 420.000. Berarti 1.020.000. Langsung nggak usah dipisah lagi karena ini akunnya jadi satu, internet, electricity, and water expense. Ini listrik dan air. Kreditnya itu adalah menggunakan akun accrued expense. Langsung seperti ini. Perlu satu-satu langsung aja karena akun kreditnya sama, yaitu accrued expense. Kalau udah, sekarang kita tinggal record. Lanjut, ini yang terakhir. Hitung pajak penghasilan badan, di mana tarifnya adalah 0,5% dari peredaran bruto bulan Desember. Bulan Desember ya teman-teman, debitnya adalah income tax expense. Oke, kita buat dulu. Berarti debitnya income tax expense. Kreditnya adalah income tax payable. Sekarang kita hitung nilainya. Di sini diminta adalah nilainya 0,5% dari peredaran bruto bulan Desember. Teman-teman bisa buka trial balance ya kalau kita menggunakan Mayop. Transaksi Desember itu ada di bagian tengah ini. Jadi teman-teman bisa lihat dari sini. Oke, kita hitung aja pakai kalkulator. Di sini kita ambil aja kalkulatornya, kita hitung. 403.137.000 kita kurangin dengan saritannya 4.793.000. Lalu kita kurangi lagi dengan 5.424.660. Ini adalah nilai diskon. Lalu kita kalikan sesuai dengan soal, dikalikan 0,5%. Kita kalikan 0,5%. Kalau udah berarti kita langsung taruh nilai pajaknya di sini. Kita tulis 1.964.597. Kita bulatkan saja. Oke, udah selesai. Jadi menghitung ini kita dapat dari peredaran bruto bulan Desember karena di soalnya disebutkan bahwasannya ini adalah peredaran bruto bulan Desember. Desember itu berarti nilainya sales bulan Desember dikurangi share return dikurangi diskon dan dikalikan 0,5%. Kalau udah kita record, lalu hasilnya udah selesai. Mau dilihat jurnal yang udah dibuat di transaksi jurnal di bagian general. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh ditulis di kolom komentar. Ini untuk melihat jurnalnya. Kalau mau diedit, tinggal klik panahnya saja. Setelah ini, berarti kita tinggal membuat report laporan keuangan yang dibutuhkan.
Oke, kita close, kita membuat report. Kita buat aja report yang pertama, ada laporan laba rugi, berarti di account ada namanya income statement. Nah, laba rugi ini kita buatnya dari Januari. Ini dia laba rugi, tinggal simpan, send to PDF. Langsung di sini. Jangan lupa kalau bikin report itu dibikin nama masing-masing ya. Oke, tinggal di save. Lalu berikutnya, tinggal buat berikutnya adalah report berikutnya. Ini kan laba rugi, kemudian neracanya, standar balance sheet bulan Desember, tinggal display dan simpan. Nah, jangan lupa dibuat nama masing-masing ya. Oke. Lalu berikutnya adalah kita buat laporan arus kas. Di sini dia statement of cash flow di bulan Desember. Send to PDF. Kemudian berikutnya mau bikin inventory. Boleh lihat di inventory value rekonsiliasi. Nah, ini dia bisa, ini dia report saldo akhir persediaannya, tinggal send to PDF. Kalau melihat kartu piutang di sales rekonsiliasi summary, ini dia report piutang saldonya terakhir ini tinggal di send to PDF. Kemudian kalau mau lihat rekap yang dari kartu hutang di rekonsiliasi summary, tinggal display aja. Ini kalau kurang lebar tinggal dilebarkan aja. Nih, bisa digeser ya teman-teman. Tinggal send to PDF. Oh ya, ini namanya kan sama, berarti kita buat dulu. Ini yang payable. Oke. Demikian video kita kali ini terkait menyelesaikan bukti memorial untuk penyesuaian yang ada di soal UDS 5 yang merupakan soal UKK akuntansi paket 1. Kita sudah menyelesaikan dari data awal sampai dengan barusan membuat report laporan keuangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi di video lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.